Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan hari ini. Saya akan bertanya kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tugas Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan pada Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, di dalam setiap kasus ini memang ada yang khusus menangani ya, terutama adalah dibebankan kepada guru BK ya. Guru BK ini yang terutama yang mengambil kebijakan untuk mengidentifikasi semua kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kemudian bekerja sama dengan pihak wali kelas ya dan semua guru. Ya, kemudian kasus-kasus yang memang dianggap berat itu ujung-ujungnya harus kita bawa ke dalam konferensi kasus, supaya kasus-kasus yang sekalipun berat itu tapi insya Allah penyelesaiannya bisa selesai dengan baik dan semua pihak menerima, baik pihak sekolah maupun orang tua dan peserta didik itu sendiri. Saya kira itu. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Memang di satu sisi berat ya untuk mengambil keputusan, tetapi keputusan itu sangat penting dan itu sangat berguna untuk kedua belah pihak, baik kepada anak yang berkasus maupun kepada pihak sekolah. Nah, dalam rangka mengambil keputusan ini memang tidak boleh gegabah. Kepala sekolah tidak boleh hanya mengambil keputusan sendiri, tetapi keputusan itu diambil kita harus duduk bersama. Ya, istilah tadi saya katakan bahwa harus dibawa ke dalam ranah konferensi kasus ya. Nah, di dalam konferensi ini kan dilibatkan semua. Jadi duduk semua, ada Wakasek, ada BK, wali kelas, kemudian orang tua dan anak itu sendiri. Nah, saya kira dengan kita mencari, dengan mengambil duduk bersama, akan kita mendapatkan keputusan yang terbaik dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Semua dapat menerima. Saya kira itu salah satu kebijakan dalam rangka mengambil keputusan dalam hal penanganan kasus-kasus yang dianggap berat di sekolah ini. Terima kasih. Iya, jadi harus ada duduk bersama ya, Pak, ya. Seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari guru BK, wali kelas, kepala sekolah, dihadirkan juga orang tua dan peserta didik yang bersangkutan. Selanjutnya, Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, tentu yang kita harus lakukan pertama, kita harus menyiapkan tata tertib sekolah selaku pedoman di dalam rangka mengambil keputusan, itu salah satu. Nah, tata tertib ini adalah salah satu pedoman atau petunjuk di dalam rangka melaksanakan tata tertib, termasuk semua siswa. Nah, semua siswa, peraturan ini, tata tertib ini harus diketahui oleh semua, baik oleh kepala sekolah, guru, semua stakeholder, ya, orang tua, siswa, terutama siswa itu sendiri, supaya dengan tidak mudah melanggar aturan itu salah satu langkah. Yang kedua, kita sekolah itu harus senantiasa melakukan pendekatan secara sosial, di mana kita harus menyampaikan ya atau mensosialisasikan aturan-aturan itu, tata tertib itu
itu, kemudian bahaya-bahaya dalam rangka melanggar aturan-aturan, risiko-risiko yang diambil, yang didapatkan ketika melanggar aturan. Ini salah satu langkah. Saya kira ini kalau kita sosialisasi dan dilibatkan semua untuk mensosialisasikan mulai dari awal tahun pelajaran itu, kita sering itu terutama pada siswa baru itu penting untuk diketahui bersama tentang tata tertib itu. Kemudian selanjutnya harus ada komitmen. Nah, komitmen antara orang tua dengan pihak sekolah. Kalau perlu ada MOU, saya kira itu. Ya. Iya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif adalah setiap kasus yang kita tangani itu tidak tinggal begitu saja, harus tuntas ya. Iya, Pak. Jadi ya kita harus pakai pola tuntas. Nah, di mana tiap kasus jangan kita biarkan begitu saja berlarut-larut. Iya. Sedapat mungkin setiap kasus kita bisa selesaikan dengan baik. Segera, iya. Ya segera diselesaikan. Saya kira itu yang sangat penting. Ya. Yes. Jadi yang dianggap efektif Pak, bahwasanya setiap kasus yang kita hadapi itu Ya. harus segera ditangani. Harus segera ditangani. Iya, dan Ya. dituntaskan. Nah, yang paling bahaya jangan sampai Benar. ada wali kelas tidak tahu. Iya. Nah, kalau ada siswanya bermasalah. Nah, ini kan sering terjadi. Nah, oleh karena itu peran wali sangat penting.